Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak kami dari Bapak Buah, perkenalkan nama saya Dion Masjid Saisang. Nama saya Yusuf Fauzi. Nama saya Lady Syaulia. Rahma. Saya ganti. Nama saya Ratan Vito. Oke, kita akan membuat video wawancara. Dadah. A few moments later. Selesaikan salah satu tugas kami, yaitu mewawancarai salah satu tokoh masyarakat. Kami di sini mewawancarai ibu mengenai apa itu keberagaman, diskriminasi dan lain-lain. Sebelumnya, apakah ibu berkenan untuk kami wawancarai? Berkenan. Baik, terima kasih ibu. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan ibu tentang keberagaman di Indonesia? Keberagaman di Indonesia itu luar biasa ya, karena negara kita itu terdiri dari 34 provinsi dengan berbagai macam karakter, budaya, suku, bahasa yang berbeda-beda. Jadi kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Betul. Oke. Baik, terima kasih ibu untuk jawabannya. Selanjutnya, menurut ibu bagaimana cara untuk menyikapi perbedaan dan kebinekaan di Indonesia tentunya? Menyikapinya karena negara kita itu memang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, yang pasti harus lebih saling ada toleransi, menghargai satu sama lain, menjaga agar persatuan itu tetap ada di Indonesia. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam tentunya di Indonesia? Memupuk rasa persatuan ya, berawal dari keberagaman itu kan harus ada toleransi. Jadi generasi muda sekarang itu harus lebih mengedepankan saling menghargai. Jangan berbicara tentang perbedaan, tapi bagaimana dengan perbedaan itu akan menyatukan satu visi, pandangan, jadi dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik. Oke, jadi pertanyaannya dari aku selanjutnya. Nah, menurut Ibu ini seberapa penting sih toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Sangat penting ya, karena kalau hidup tanpa toleransi itu tidak akan ada kenyamanan, ketentraman, yang ada timbulnya nanti keributan di dalam masyarakat gitu. Jadi toleransi itu harga mati, harus kita bina, kita lebih anak-anak muda sekarang itu harus lebih belajar berempati gitu, saling menghargai agar tercipta hal-hal yang gimana ya, tidak terjadi itu tadi, gunanya supaya dengan adanya bertoleransi yang tadinya dengan keanekaragaman dan perbedaan itu akhirnya menjadi tetap menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Oke, ini pertanyaan terakhir. Menurut Ibu nih, apa sih manfaat yang kita rasakan dari hidup dalam bermasyarakat yang beragam? Manfaatnya sangat banyak ya. Pertama, dengan adanya keberagaman itu jadi kita lebih tahu nih, lebih mengenal suku-suku lebih banyak, lebih berwarna kan hidupnya, karena ada begitu banyak perbedaan gitu. Jadi lebih gimana ya? Lebih mengenal antara misalnya antara budaya Jawa, budaya Sumatera atau budaya Kalimantan, itu kan berbeda. Dengan perbedaan itu akan lebih memberi warna, karena tidak semua negara seperti negara Indonesia. Menurut Ibu, apa sih manfaat yang bisa kita rasakan dari hidup dalam masyarakat yang beragam? Manfaat yang kita rasakan itu sangat banyak ya. Dengan adanya keberagaman kita jadi tahu suku-suku yang lain gitu, menambah warna dalam kehidupan kita gitu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Terima kasih Bu sudah berkenan jawab pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Kami dari SMA N22 Kota Bekasi ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber kami. Topik yang
membahas yaitu mengenai tentang diskriminasi, keberagaman dan juga lain-lain. Sebelumnya apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai? Saya cukup sangat berkenan. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Pertama Pak, untuk pertanyaannya, bagaimana pandangan Bapak tentang keberagaman di Indonesia? Jadi untuk keberagaman agama di Indonesia itu bagi saya merupakan anugerah Tuhan ya, keberagamannya itu adalah merupakan suatu kekayaan sebenarnya bagi kita manusia ciptaan Tuhan. Sampai hari ini saya merasa keberagaman itu di Indonesia belum semuanya berjalan mulus. Sesungguhnya semua agama, keberagaman tadi Tuhan berikan semua baik adanya. Cuman oleh karena oknum kita masih menemukan di sana sini ada hal yang belum pas. Itu sebabnya disuarakan, mari kita menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kitalah sama satu dengan yang lain. Prinsip yang paling mendasar adalah harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling melengkapi. Kalau itu sudah tercipta, kita akan kuat, menjadi bangsa yang kuat, bisa kita maju bersama. Tapi kalau kita saling satu dengan lain tidak saling mendukung, ini yang menjadi permasalahan di negara ini. Itu yang saya melihat sampai hari ini, karena kalau andaikan kita melihat seperti bunga, warna-warni itu indah sekali. Ternyata warna-warni keberagaman tadi sebetulnya menjadi kekayaan yang sangat amat baik kalau bisa terpelihara dengan baik. Oleh karena itu kepada siswa, saya juga berharap boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Kita boleh bergandengan tangan. Kita melihat contoh yang paling real, rumah sakit. Kalau orang berobat ke rumah sakit, dia tidak menanyakan keberagaman tadi. Prinsipnya dia obati, dia sembuh, siapapun itu. Bukan indah kalau kita demikian, ya, tidak melihat pasien siapapun dia, latar belakangnya. Yang pas saya sebagai dokter, saya berusaha mengobati itu pasien supaya sembuh, tanpa melihat perbedaan satu dengan yang lain. Bagi saya bisa melayani, bisa menyembuhkan, itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan bagi saya, bagi umat manusia. Itulah yang boleh saya sampaikan mengenai keberagaman tadi. Kita peliharalah keberagaman yang tadi yang Tuhan berikan menjadi suatu kekuatan yang boleh saling mendukung, saling melengkapi, saling menghargai. Oke, baik. Yang kedua Pak, menurut Bapak bagaimana cara untuk menyikapi perbedaan dalam kebinekaan? Itu tadi yang paling jelas, mari kita saling menghargai bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Saya berbeda dengan Anda berbeda dengan saya, itu adalah anugerah Tuhan, ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita toleransi ya. Memang Tuhan menciptakan sudah demikian. Hanya cuman saya harus menghargai Anda dengan segala keberadaan Anda juga harus menghargai saya sebagaimana keberadaan saya. Artinya boleh saling menerima satu dengan yang lain. Oke, baik. Berikutnya Pak, bagaimana menurut Bapak bagaimana memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang sangat beragam? Oke, terima kasih. Jadi bagaimana memupuk rasa persatuan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam? Ya, saya harus mengatakan bahwa ada prinsip, saya adalah Anda. Anda adalah saya. Kalau saya sudah merasakan Anda menjadi diri saya sendiri, tentu saya juga harus peduli dengan Anda, tanpa melihat siapapun Anda. Karena saya menganggap Anda adalah saya. Oleh sebab itu kalau demikian berlaku di kehidupan masyarakat, sangat indah. Dan itu yang sebetulnya Tuhan inginkan dari manusia. Bahwa ciptaan itu semuanya baik saya ciptakan, baik juga adanya dalam kehidupannya. Tidak saling membenci, tetapi saling mendukung. Karena demikianlah harapan dari Sang Maha Kuasa. Kita hidup boleh bergandengan tangan sebagaimana prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, seberapa penting toleransi dalam kehidupan masyarakat? Oh iya, toleransi dalam kehidupan masyarakat itu adalah menjadi hal harga mati. Harus dipelihara, dipupuk, dan dikembangkan. Artinya siapapun yang intoleran harus kita lawan. Karena intoleran itulah yang membuat perpecahan satu dengan yang lain. Ya, di negeri ini jelas kita lihat dari Sabang sampai Merauke itu berupaya semuanya memelihara toleransi. Karena kita tahu manusia yang ada di Indonesia adalah majemuk. Dari bagai banyaknya itu adalah suku, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena itu seperti saya datang dari daerah seberang ke ibu kota Jakarta, saya datangi sudah beragam di sini.
Demikian juga di kampung saya juga sudah beragam, tetapi terpelihara baik, saya pikir tidak ada masalah. Oleh karena itulah kita harus katakan bahwa penting sekali toleransi tetap kita jaga, termasuk di kehidupan paling kecil masyarakat. Saya dengan tetangga saya walaupun beda, saya anggap dia adalah saya. Sehingga saya tetap menghargai dia, saya membantu dia, demikian sebaliknya. Sehingga terpelihara kehidupan masyarakat yang baik. Dia punya acara, saya ikut ambil bagian. Saya punya acara, dia juga ikut ambil bagian. Demikian contoh yang nyata kita dalam kehidupan sehari-hari, ada hajatan lah. Iya kan? Kan tidak lihat siapa dia, diundang. Saya diundang, saya pasti datang. Kalau tanpa apa, ada alasan yang sangat tidak bisa tunda ya, saya akan hadiri itu undangan. Walaupun saya dengan dia adalah berbeda dari banyak latar belakang. Itu ya. Jadi toleransi harus, itu harga mati. Mutlak harus kita pelihara dengan baik, kita pupuk, kita kembangkan. Tapi yang intoleran harus kita lawan demi tercapainya kehidupan yang baik. Untuk pertanyaan terakhir, apa manfaat yang Bapak rasakan dari hidup dalam masyarakat yang beragam? Oke, apa manfaat yang Anda rasakan dalam hidup dalam masyarakat yang beragama? Yang manfaat yang saya rasakan bahwa dalam kehidupan yang beragam tadi, kalau boleh saling menerima, ternyata indah adanya. Sejuk perasaan. Kemana saya pergi, oh saudara saya. Kemana saya pergi, saudara saya. Ternyata saya dengan Anda adalah satu keluarga besar. Ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sudah demikian diciptakan menjadi satu, sekalipun ada perbedaan. Itu makanya saya mengingat ada katanya, berbeda-beda, tetapi tetap satu. Berbeda itu adalah indah. Sebagaimana tadi saya bilang tadi, kembang tadi bunga. Coba aja lihat bunga. Kalau dipajang sedemikian rupa, contoh ada acara pernikahan itu ya, banyak kembang kan, warna merah, kuning, biru segala macam. Coba kita pandang, indah bukan? Coba kita satu warna doang, akan berbeda. Tetapi itu akan bisa terjadi jikalau satu dengan yang lain boleh saling menerima apa adanya. Tidak mengatakan, oh saya yang benar, oh saya yang ini, oh saya yang ini. Oh tidak, saya dengan Anda sama. Di mata Tuhan juga sama. Jadi oleh karena itulah toleransi di antara umat itu sampai hari ini diupayakan semuanya supaya bisa seragam, saling menerima, saling menghargai, saling menghormati. Kalau itu terpelihara, percaya kita akan kuat, dan itulah maunya yang Maha Kuasa. Ya, intoleran kita harus lawan, tapi toleransi ya kita pelihara. Karena kehidupan toleransi itu semuanya harus dikembangkan di tengah kehidupan masyarakat, termasuk di sekolah. Sekolah saya lihat begitu, jangan sampai hari ini. Kebetulan saya sekolah di berbagai jenjang pendidikan, saya tidak melihat di sana perbedaan. Ya, dari mulai SD, SMP sampai saya pasca sarjana pun, saya mengecap pendidikan sama dari berbagai latar belakang, suku, agama dan etnis, semuanya baik-baik saja. Kelompok kan begitu juga saya dulu waktu di pasca sarjana begitu, satu kelompok ya nggak dari mana-mana, sama-sama mengerjakan tugas, iya kan? Boleh berkolaborasi satu dengan lain, ternyata semuanya baik-baik saja tanpa melihat siapa Anda, siapa saya. Yang penting satu kelompok nilai kita bagus. Itulah yang disebut dengan bisa saling mengisi, saling melengkapi. Hasilnya sama-sama terima satu kelompok, nilainya A, ya semuanya. Ya kan? Saling melengkapi, saling mengisi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Ya. Terima kasih Bapak karena telah berkenan menjadi narasumber kami. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kami pamit dulu ya Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga kami sampaikan. Jadi pesan dan doa saya sebagai orang tua, ini kan masih pendidik ya, sekolah ya. Nanti kan akan terjun ke dunia masyarakat, sebagaimana saya adanya ya. Ternyata nanti setelah kita dari dunia pendidikan formal berkeluarga, masuk ke tengah masyarakat. Di tengah masyarakat juga mari dikembangkan hidup seperti itu. Toleransi itulah yang kita sehingga boleh hidup misalnya, boleh berdampingan. Kenapa? Ada rasa sejuk kan, artinya kita ketemu dengan saudara semua bukan? Kalau lewat apa, enak bukan? Walaupun saya sebenarnya tidak kenal dia siapa dulunya, tapi dengan kita nyatu dalam satu lingkungan yang sama, boleh saling menerima, indah sekali adanya. Contoh ada hajatan Pak Siano, Pak, kita diundang, gotong royong buat kursi, tenda apa, ya kan? Sehingga semua acara apa? Berjalan baik, dibuat jadi pagar ayu semua warga.
kan bukan adik-beradik dia kan, warga kan, menerima tamu, membersihkan piring, memasak, iya kan, warga dilibatkan. Jadi itulah saya bilang tadi, kerjasama itu tercipta kalau ada toleransi. Coba tidak ada toleransi, boro-boro, nggak akan terjadi keindahan tadi ya. Tapi karena boleh saling menerima, saling melengkapi, sehingga semuanya tercipta dengan baik dan ada sukacita di sana ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sekian saja mungkin. Ya. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Ya. Sama-sama, saya juga terima kasih kepada siswa dari SMA Negeri 22. Doa harapan saya semua cita-cita kamu Tuhan kabulkan. Amin Pak. Ya. Oke. Kelak nanti balik setelah nanti jadi lulus, bekerja dan terjun ke masyarakat, jadilah menjadi orang-orang yang menciptakan toleransi yang tinggi di tengah kehidupan masyarakat. Oke, Ya. terima kasih ya Pak. Ya. Selamat sore Pak. Selamat sore.